Murah suka-suka kami kembangkan. Ingatlah sadar berawal untuk semua sebagai hiburan. Mari semua berkata-kata murah suka-suka kami kembangkan. Ini hanyalah suara kuralan untuk semua sebagai Saya Nur Ajija sebagai narator. Elva dan Ajisa sebagai penulis naskah. Berliana dan Raffi sebagai editor. Nabila, Jahra, Dede, Bella, Titi, Aditya sebagai properti bajunya samaan ya. Oke, itu perkenalan dari Dramaksa. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Dan, Wildan, gerobak sinian. Takut nggak sempet kejauhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Susanto SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Yang terhormat Wali Kelas 10H Bapak Reno Karno SSI dan Fasilitator Kelas 10H. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Dan tak lupa pula kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Cabang Bungin yang kami banggakan. Kami perwakilan MC dari kelas 10H. Perkenalkan saya Rizka Anggita dan rekan saya Dea Hayani. Pada kesempatan yang indah ini yaitu panen karya P5 yang bertema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Kami dari kelas 10H mendapatkan tema kepada orang tua. Tindihin kaki bangku. Akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Lupa Siapa Yang Membesarkan. Kaki bangku. Selamat menyaksikan. Tindihin kaki bangku. Adi nggak mau merhatiin, bisa Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah bernama Zainal, ibu yang penuh kasih bernama Iya, dan anak laki-laki satu-satunya Alex. Keluarga ini hidup pas-pasan, namun selalu berusaha untuk bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, Alvin tumbuh menjadi pribadi yang pemarah, tidak pernah bersyukur, dan sering membentak orang tuanya sendiri. Inilah kisah tentang seorang anak yang lupa siapa yang membesarkannya.
Kosong? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Nagdaan berbagai kuda sampai lupa orang tua. Oh hati terasa durhaka, maksud hati bahagiakan orang tua. Apa daya di balik preman, pusing sudah ini kepala. Sungguh kejam itu preman. Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya. Suruh Alek makan, dia perlu tenaga buat cari kerja. Iya Pak, tenang aja. Ibu panggil dia, hati-hati ya di jalan. Iya, semoga rezekinya lancar. Alex, ayo makan nak. Ibu udah siapin sarapan nih. Iya Bu. Makan yang banyak ya nak. Nanti cari kerjanya biar semangat. Kok tahu tempe mulu sih? Setiap hari cuma ini terus. Gimana gue bisa kuat kalau makanannya begini terus, Bu? Maaf nak, ibu cuma punya ini. Uang juga pas-pasan. Gue bosan. Bosan hidup miskin. Semua orang bisa makan enak, tapi gue makanan murah begini terus. Nah, ibu minta maaf. Ibu cuma pengen kamu makan itu aja. Udahlah, gue mau keluar, gue mau cari kerja. Siapa tahu ada yang lebih menghargai daripada cuma disuruh makan tahu tempe tiap hari. Sayur-sayur, 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 sayur segar, sayur baru panen. Tunggu, hei. Segala. Kau bilang cinta padaku, aku memikirmu. Ayo, segala gini. Bu Ania, cari sayur juga ya? Ya Bu, mau beli buat sarapan biar bisa masak tahu sama tempe seadanya. Lah, kalau tempe lagi Bu, anak nggak protes? Serius, tadi saya dengar loh dari rumah kayak suara piring pecah. Anak ibu ya? Iya Bu, mungkin lagi emosi aja. Katanya capek nyari kerja nggak dapet. Tapi ya jangan sampai jadi kebiasaan gitu loh Bu, masa orang tua dibentak-bentak. Iya, kasihan ibunya masih sempat mikirin masak, anaknya malah banting. Ya kalau dari kecil dibiasain sabar terus, anak jadi ngerasa bebas, nggak takut sama orang tua. Anak itu anugerah Bu, kadang jalannya harus muter dulu sebelum ngerti. Saya cuma bisa doain Alex biar cepet sadar. Ini Bu, tomatnya masih baru, kangkung juga masih segar. Nih Bang, belanjaan saya, ini duitnya. Udah nggak mau ngomong sama orang yang anaknya durhaka. Nanti anaknya kan ketularan durhaka juga. Udah pulang aja, mau masak. Setelah Alex tidak jadi memakan makanan yang diberi oleh ibunya, Alex pun pergi. Ia memutuskan untuk mencoba melamar kerja di sebuah kantor yang cukup besar di kota itu, dengan harapan bisa mengubah nasib. Alex pun datang ke sana pagi-pagi dan mengikuti proses seleksi. Ia tampak gugup, tapi berusaha percaya diri. Sekarang, Alex sedang menunggu giliran.
silakan masuk. Lihat nih, gue udah siap banget nih. Gue ready parah gue nih. Baik, Alek, terima kasih sudah melamar di perusahaan kami. Saya ingin bertanya, berapa hal kita mulai ya? Siap Pak, siap banget dong Pak. Sama, apa arti kerja tim menurut kamu? Kerja tim itu ribet Pak, riuh. Saya lebih suka kerja sendiri. Baik, pertanyaan kedua, kalau kamu sedang ada masalah atau konflik dengan rekan kerja, apa yang akan kamu lakukan? Saya paling awam Pak, ada ribut-ribut. Mending saya tinggal pergi aja daripada buang-buang waktu saya. Sekarang sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Kelebihan saya nggak banyak Pak, saya keren. Mungkin kekurangan saya asal ceplak baik kalau ngomong. Setelah pertanyaan terakhir, jika kamu diterima kerja di sini, kamu ingin gaji berapa? Sama naik Pak, sama Bapak. Maksud kamu gaji saya? Iya dong, saya kan semangat kerjanya tinggi Pak. Interview selesai, silakan tunggu di luar. Hasil akan kami umumkan sebentar lagi. Siap Pak, terima kasih. Ya elah, gampang banget, tadi juga lolos gua. A few moments later. Wah, aku lulus, alhamdulillah. Mantap, keterima juga akhirnya. Kita semua lolos kecuali... Loh, Alek gak ada namanya? Bener, cuma Alex doang yang gak lolos. Parah sih, dari tadi lagalnya kayak yang paling hebat padahal. Pak, kenapa saya gak diterima? Jelasin dong. Saya jauh semua pertanyaan Bapak tadi. Agak terima karena sikap kamu jauh dari siap kerja, nilai rapot juga jelek. Pertanyaan saya kamu jawab asal. Kerja tim kamu bilang ribet, konflik, malah kamu tinggal. Dan yang paling keterlaluan, disama-samain sama saya. Padahal kamu belum punya pengalaman kerja sedikit pun. Haha, pantesan aja nggak diterima, baru juga lulus mintanya muluk-muluk. Gaji pengen tinggi, tapi jawab pertanyaan aja asal duh. Lagian dari tadi gayanya sok banget sih. Ya udah sih, Lek, belajar dari pengalaman aja. Mana sih nama gua? Kok nggak ada? Padahal gua udah ngisi semua persyaratan. Tesnya juga ngerasa bisa gua. Apa kurangnya gua? Semuanya gua usahain, tetap aja gagal. Wilek, lu ngapain di sini? Masih ngarep nama lu nyangkut di daftar ya? Kok itu ada nama gua sama Jaki ya? Tapi kok nggak ada nama Alex ya? Udah deh, nggak usah peduli kalian. Datang-datang cuma mau ngelirik doang kan? Kita mah cuma nyapa teman lama. Tapi ya mau gimana lagi? Yang diterima kerja siapa? Yang ditolak siapa? Lo tuh dari dulu emang keras kepala. Sekolah aja bolos mulu, tugas kagak pernah kelar. Udah gitu ngebentak guru, sombong, dikasih nasihat nggak pernah denger. Sekarang ngerasain kan akibatnya? Denger ya, gue emang bukan orang paling pintar, tapi setidaknya gue berusaha. Gue punya harga diri, gak kayak kalian yang kerja cuma karena koneksi. Aduh, udah gagal nyalain orang. Klasik banget. Udah, gue gak butuh omongan kalian. Gue bisa sendiri tanpa harus diatain orang lain. Ya udah, kita masuk dulu ya. Mau kerja nih, takut telat. Lu ya semangat ngelamar lagi, Lek. Mungkin minggu depan ada lowongan tukang sapu. Hahaha. Oh,
Semoga untuk mereka gue bisa sukses dengan cara gue sendiri. Suatu hari nanti mereka bakal lihat, mereka bakal nyesel narikin gue. Kali penghinaan di kantor oleh teman-temannya, Alex pun kembali pulang ke rumah. Wajahnya sangat terlihat muram. Matanya menyimpan amarah dan kecewa yang mendalam. Tak ada sepatah kata pun yang ia ucapkan dalam perjalanan. Hanya diam, menahan emosi yang terus membara di dadanya. Dan setelah ia sampai di rumah, ia membentak dan membanting kertas lamaran kerjanya. Lalu ia memarahi ibunya. Oh nak, udah pulang. Gimana tadi interviewnya? Gagal bu, gagal. Emangnya ibu kira semudah itu cari kerja? Sabar nak, mungkin belum rezekinya. Yang penting harus dicoba lagi ya. Coba lagi, coba terus. Sampai kapan? Gue tolak karena nilai jelek, ditanya-tanyain yang gak penting, terus malah diketawain. Ini nak, ibu udah siapin makannya. Tahu sama tempe lagi. Maaf ya. Tahu tempe lagi? Apa ibu gak capek hidup miskin terus? Gue lapar, tapi gak mau makan sampah begini terus. Nak, jangan begitu. Ibu sudah berusaha semampunya. Ada apa ini? Kenapa kamu marah-marah terus sama ibumu? Bapak juga. Kerja seharian cuma dapat berapa? Cuma cukup buat tahu tempe doang. Hidup kita gak bakal maju kalau begini terus. Gue mau usaha sendiri pak, kasih gue modal. Bapak cuma punya ini lek, 50.000 hasil kerja kuliah di sawah dari pagi. Cuma 50.000. Ya udah gue ambil. Hidup susah terus, udah gak dapet, makan tahu tempe mulu, kapan majunya? Jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau menjadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Tahu isi baru matang, gurih dan isinya melimpah. Tahu isi baru matang, gurih dan isinya melimpah. Ubah berbunga lalang, rendahnya pandanganmu padaku yang amat memalukan. Bu Alisa, itu Alex ya? Jualan tahu isi sekarang. Iya bu, cobain yuk, siapa tahu enak. Beli lagi langsung makan. Astagfirullah, ini tahu isi apa? Tahu isi garam. Awet banget bu, ini tahu apa sendal jepit? Nggak bisa gini dong Lex, jualan tuh pikirin kualitas. Ya elah, kalau nggak mau jangan dibeli bu. Ubah berbunga lalang, rendahnya pandanganmu. Ya udah, coba upload ke sosmed aja lah, siapa tahu ada yang beli.
Kenapa hidup gua kayak gini sih? Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kamu kenapa duduk di sini sendirian? Kelihatan sedih begitu. Saya lagi banyak masalah Pak Ustadz. Kerja nggak dapet, jualan gagal, HP saya jambret. Mungkin ini semua cara Allah kasih peringatan. Coba kamu ingat-ingat, apakah selama ini kamu sudah baik sama orang tua kamu? Mungkin saya belum berbakti sama orang tua saya Pak Ustadz. Sering maki-maki, sering bentak-bentak. Kalau begitu sekarang waktunya kamu berubah, mumpung masih ada waktu. Terima kasih Pak Ustadz, saya pulang dulu. Yang tak terduga dengan Ustadz Ihsan, hati Alex mulai terbuka. Kata-kata sang Ustadz seolah menampar keras kesadarannya. Ia terdiam lama, renungi semua kesalahan yang pernah ia perbuat, membentak orang tua, menyanyikan kasih sayang, dan terlalu sombong mengajak dunia tanpa restu mereka. Langit mulai gelap saat Alex melangkah pulang, tapi di dalam hatinya justru cahaya penyesalan mulai tumbuh. Kali ini ia pulang bukan dengan emosi, tapi dengan tekad untuk memperbaiki semuanya. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit, kesana kemari tanpa harap, serta ratu semakin kembali pulang untuk menenang. Ibu, Bapak, maafin aku udah nyakitin Ibu sama Bapak, udah bentak-bentak, udah marah-marah. Padahal Bapak berjuang buat aku dari kecil. Nah, Kamu sadar, Lek? Iya, Pak, aku nyesal, aku baru sadar hidup aku nggak pernah tenang. Karena aku durhaka, aku lupa siapa yang udah membesarkan aku. Bu, mulai sekarang aku janji bakal nurut. Bu, meskipun lauknya cuma tahu tempe, aku bakal makan dengan ikhlas. Itu baru anak Bapak. Ibu udah maafin kamu dari dulu, nak. Udah sore, nak. Sini makan dulu ya. Ibu masak tahu tempe kesukaan kamu. Bu, aku mau makan sekarang. Terima kasih, Bu. Tambah, Bu, aku lapar, Bu. Aku nggak pernah ngerasa seenak ini sebelumnya. Padahal masakan ibu dari dulu begini-begini aja. Tapi sekarang aku sadar yang bikin enak itu bukan bumbunya, tapi cinta ibu. Nah gitu dong, Lek. Baru kerasa nikmatnya hidup kalau hati kita bersih. Bu, besok aku mau coba jualan lagi ya. Aku mau nyerah, aku mau berubah. Aku pengen ngeladein ibu sama bapak.
doain semua usaha kamu lancar ya nak. Doain ya Bu, supaya daganganku laris. Amin, ibu pasti doain terus nak. Ibu percaya kalau kamu sungguh-sungguh pasti Allah kasih jalannya. Kesana kemari tanpa arah, serta ragu semakin kembali untuk Tahu isi enak dan murah. Ini tahu isi yang kamu jual ya, Alex? Boleh coba satu deh. Iya Bu, silakan dicoba, semoga suka. Wah, enak juga tahu isinya. Benar-benar pas rasanya, ini baru enak. Iya ini enak banget, aku juga beli ya. Terima kasih Bu, semoga suka. Itu tahu isi kemarin yang saya beli dari Alex. Kok rasanya nggak enak ya? Kenapa ya? Iya, saya juga rasa kemarin kurang enak. Tapi kalau yang ini enak banget loh. Bu, kamu harus coba lagi. Ya benar, rasanya enak kok. Sekarang coba deh Bu. Kalau gitu saya coba satu lagi deh. Iya, saya juga coba deh satu. Kalau enak, saya beli banyak. Terima kasih Bu, semoga kali ini suka. Wah, ternyata enak juga ya. Saya beli satu lagi ya. Iya, saya juga beli. Alhamdulillah, rasanya enak sekarang. Terima kasih banyak ya Bu. Tahu isi laris, murah, cuma 1.001. Alek, lama nggak ketemu. Jualan apa sekarang? Oh Rizky, gue lagi jualan tahu isi nih, baru mulai. Coba-coba aja, gimana menurut lo? Wah, enak juga ya. Nggak nyangka lu jualan gini. Ternyata lu bisa juga ya, Lek. Ya ini baru mulai. Tadinya rasanya kurang enak, tapi sekarang udah enak kok. Ibu-ibu pada beli banyak tadi. Ini enak banget. Gua nggak nyangka lu bisa jualan yang kayak gini. Ngomong-ngomong, gue lagi butuh orang buat bantuin bisnis nih. Lu mau ikut kerja sama gua nggak? Kerja? Maksudnya ke tempat lo? Iya, kerja di kantor. Gue lihat lu punya potensi, Lek. Kalau mau, gue bisa bantu lu kerja di tempat gue. Lu nggak perlu khawatir lagi soal jualan ini, karena cari penghasilan yang lebih stabil. Gimana ya? Oke deh, gue mau kerja tempat lo. Gue butuh kerjaan yang lebih pasti. Terima kasih banyak Rizky. Sip, kalau gitu gue siap bantuin lu. Nanti gue kasih info lebih lanjut ya. Terima tawaran kerja dari Rizky, ia pun berangkat dan mulai bekerja. Hari demi hari ia lewati dengan penuh semangat dan tekad untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. 2 bulan pun berlalu. Setelah 2 bulan bekerja keras, Alex pun memutuskan untuk pulang ke rumah, membawa harapan dan kerinduan yang selama ini ia pendam. Kini ia kembali dengan hati yang lebih dewasa dan penuh rasa bersyukur. Bu, Pak, aku pulang. Alex, kamu pulang juga nak. 2 bulan kamu di luar, tapi terasa seperti 2 tahun. Bapak kira kamu udah lupa rumah ini. Maafin aku Pak, Bu. Dulu aku keras kepala, gak pernah nurut, sering nyakitin hati ibu sama bapak. Tapi justru doa ibu sama bapak yang bikin aku bisa merubah dan sampai sejauh ini. Yang penting kamu pulang dengan hati-hati yang lebih baik nak. Itu lebih dari cukup buat ibu. Nggak ada orang tua yang minta dibalas. Cukup lihat anaknya jadi orang baik, udah lebih daripada cukup. Ini hadiah kecil dari aku. Uangnya juga buat ibu sama bapak. Tapi aku tahu semua ini gak akan ada kalau karena ibu sama bapak. paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.
belajar arti berbakti dan menghargai. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih mama, terima kasih semua untuk tampil berkasnya bagi kami putra putri yang siap berbakti. Kita di sana